Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ketur Pasta. Kali ini saya bersama dengan Wahyu Chandra ya. Kali ini kita akan ke Puri Penebel ya. Kita akan tanya-tanya, bincang-bincang sebentar bersama Ibu Ayu yang mengajar tari di Desa Penebel tentang kegiatan yang ada di Sanggar gimana ya, tentang serunya gimana. Oke, kita langsung aja ke sana ya. Mudah-mudahan ibunya ada di rumah. Oke. Oke. Swastiastu. Itu ibunya sudah menunggu di sana ya. Oke, kita sudah sampai di Puri. Itu ibunya. Halo Bu. Halo, Ya, apa kabar? sehat. Kita langsung aja tanya-tanya sama ibunya nanti. Kita janjian kemarin di sini, kemarin sama ibunya ya. Swastiastu. Bu, tadi enggak Bu? Oh, pedas ya. Boleh nih sampai tahun atau tanggal berdirinya Sanggar Penebel tanggal berapa? Maksudnya sanggar tarinya, sanggar seninya. Kalau sanggar seni mulai kita melatih di sana 2007. 2007 katanya 2017 itu sudah mulai gagasannya ada dari desa. Kita udah mulai mencoba melatih anak-anak di sanggar desa di Serbaguna. Tapi peresmiannya tanggal 22 Desember 2018 rasanya hari Ibu. Itu juga programnya Pak Prebekel, Pak Pak Didit, siapa namanya? Sukuwirato. Memang programnya beliau ada sangat seni tuh, karena kan berhubungan dengan apa ya, desa wisata. Ya, desa wisata. Terus katanya kalau sudah dibagi-bagi ke Banjar kayak di Senantayo itu alam, bagian alamnya di sana, sama ada air terjun katanya di sana. Ibu juga kurang ini kayak gitu. Jadi satu paket. Satu paket alam. Terus karena dari alam itu kemudian jalan sini yang banyak mendukung dari desa wisata itu kan Puri, jadinya dipakai maskot Purinya. Tidak bisa hanya itu saja, harus ada seni budayanya gitu. Itu yang banyak, makanya akhirnya ada sanggar gitu. Desa harus membuat sanggar kalau memang akan membuat desa wisata. Memang beliau yang programnya ya, gagasnya 2017 tapi peresmiannya 2018. Itu percobaan kan 2017 percobaan. Ternyata muridnya juga banyak kan. Peminatnya banyak ternyata. Itu tanggal 22 Desember 2018 peresmian. Tujuan dibangunnya Sanggar Seni apa? Tujuannya untuk merangsang kreativitas anak, terutama merangsang ini bukan apa ya, merangsang beda artinya. Ini merangsang sama melestarikan kreativitas kan ada itu. Kalau merangsang jiwa seni anak itu belum ada. Merangsang menumbuhkan jiwa seni anak-anak, merangsang kreativitas anak melalui seni budaya khususnya seni. Ibu ambilnya seni tari dan tabuh. Ibu ambil anak-anak yang kayak mengalir itu kan dia tidak dia tiang sing bangkis gitu istilahnya, tapi dia tetap mengumpulkan biar kita tidak mematikan juga gitu. Aku ya. Gitu caranya. Sekarang banyak orang-orang seniman di Penebel, tapi yang untuk sosialnya kita harus yang cari sosial. Yang kan ibu tadi bilang
pas tahun 2017 itu kan baru berupa cuma gagasan ya. Yang pertama kali menggagaskan itu siapa? Bapak Purbakalanya. Nah, tadinya kan sanggarnya di sini. Kalau sanggar di Puri bukan sanggar ya, istilahnya perkumpulan sekedeman. Kalau dulu posko, Komunitas, posko 2005. Itu murid ke 2005 posko. Kalau anak-anak kan ada orang tua yang sibuk dititip di sini. Itu dah anak-anak dampingin ibu tip. Sudah mereka nari, ternyata ibu baru tahu banyak orang anak-anak seni di sini di Penebel dari 2005 baru akhirnya ibu ngujang sih kumpulan anak-anak gitu sekedemen. Terus kita pernah mengadakan 17 di pasar. Kelas berapa itu? Enggak, 2005. Akhirnya tahun berapa ya? Siapa ketuanya itu dulu? Bapaknya Jody Dearto ya ketuanya, ketua Karang Tarunanya, sama Pate, bapaknya Sanjaya, sama ratunya juga. Itu yang istilahnya sekedemen pance. Kita mengumpulkan anak-anak yang memang dia punya seni di bidang tari, tidak hanya tari Bali, ada yang tari kreasi daerah luar lah, kayak ibu yang buat itu kayak yang Surang Yangko ya, kita gabung buat tarian, tidak berpatokan di tari Bali saja. Buat itu kita pentas di sana dan honor pun tidak ada. Nah, kita sekedeman istilah, sekedeman kumpul-kumpul begitu. Berapa ya? Juga dana mungkin sekitar itu. Terus mulailah ibu dilihat di sini sama semeton. Akhirnya ada ratu yang tamat kan diisi seni musik. Akhirnya gabung, dibuatlah sanggar Natawara namanya. Dulu dari sekedeman sanggar Puri, sanggar Natawara berubah. Cuma izinnya belum keluar sampai sekarang. Itu izinnya belum keluar, keburu akhirnya ditariklah ke desa. Jadi izinnya satu. Sebenarnya Natawara sama sanggar seni desa Penebel jadi satu sebenarnya. Itu awalnya sanggar Natawara ditarik ke desa. Karena muridnya udah banyak. Kita dibebaskan sama desa, boleh ngajar di Serbaguna tempat sanggar, boleh di sini terserah ibu. Makanya ibu saring, yang senior ibu bawa ke sini. Yang intinya baru-baru belajar ibu di sana dibantu dengan anak-anak di sini. Terus nih kan sangat seni tari bu ya, yang khusus tari lah. Sangat seni saja. Maksudnya yang khusus tari saya tanya yang Oh, yang tari. ini kan dari Penebel. Itu anak-anak yang dari luar daerah Penebel boleh gabung atau gimana? Boleh. Boleh. Bebas cakupannya. Bebas. Dan ibu juga sudah bertanya karena kan tadinya kan kita ambil dari, karena ibu kan ngajar di SD, kita utamakan anak-anak SD di sini yang di Penebel. Sedangkan yang bersekolah di SD itu kan dari luar Penebel. Iya, kita ambil, dan kebetulan anak-anaknya juga tertarik. Nah, ibu sudah gimana ini kalau anak-anak dari luar? Boleh masuk gabung ditanggung sama desa. Makanya yang dari luar kan ya kita samakan, membantu lah istilahnya. Yang penting mau ya, itu intinya. Ngalihnya atau kewas saja. Ongkon Gitu. Boleh tahu nggak bu kalau jadwal latihannya? Jadwal latihannya kalau yang di sanggar Penebel, sanggar seni Penebel itu Sabtu Minggu. Kalau yang sanggar yang di sini kita ngambilnya Selasa Rabu karena Kamis. Karena Kamis kan ibu ngajar, Kamis Jumat. Selasa Rabu di sini, di Jumat. Sabtu Minggu di Serbaguna. Sekalian
gongnya, yang latihan gong misalnya. Kan di sini ada juga angklung, karena sekarang covid itu kembalikan ke mengaritnya biasanya naruh angklung. Di sini dah rame anak-anaknya daripada mereka main, kan lebih bagus mengasah otak kanan ya. hobinya juga Iya, itu daripada melalui ke milokan. Iya. bukunya aku berapa bu biasanya latihan? Latihannya kalau hari Sabtu itu jam 2 jam saja ngambil. 2 jam Ah, jam 12 jam- sampai jam 4. Jam 4. Kalau misalnya hari Minggu baru jam 10. 2 jam ya. Itu juga kan muridnya banyak, halamannya juga luas, gampang, yang membantu juga banyak. Kalau sekarang pesertanya itu bu Oh, kira-kira berapa banyak bu? kalau tanya sekarang Ya. masa Covid, saya nggak ada nak latihan. Ya, yang terdaftar lah Yang waktu daftarnya. kenaikan tingkat terakhir ya, 91 yang ikut pentas. Ya, Yang di Tambo beda, yang di Tari beda. Itu kan sekalian waktu pentas terakhir 17 itu 91 anak. Lumayan kan anak-anak penebal. Anak-anak seni itu semua. Cepat lagi nangkep. sayangnya orang kesini angkat sendiri orang ya pindah tuh deh aduh sih ya pindah lah Itu dah sebelum ibu di penebal. pindah Kok orang sepi ngajak tuh ini, sepi, kok nggak ada yang, ya istilahnya nggak ada tarian, kok sepi. Mau kan terus kan di SD akhirnya dia yang pertama, tarian yang pertama ibu ajarkan di sini Sekar Jangkar. Masih ingat ibu? Sekar Jangkar. Ibu yang ibu ajarkan di sini tarian Sekar Jangkar waktu masih kreasi baru itu. Itu akhirnya pentas lah mereka pada saat perpisahan. Dari semenjak itu guru-guru tahu dia betul lah. Akhirnya kuliah ibu sekolah PAUD di sana lah, dapat khusus pendidikan tari khusus anak PAUD. Jadi anak kecil-kecil tuh ibu di sana biar mereka tertarik dengan tarian khusus dapat. Terus kalau misalkan mau gabung ya, itu rentang usianya berapa ya? Tidak di, nah Oh, bisa Bu. bisa, ayo Ya, ayo ya pasti bisa ada juga kok. lah. Bayu kan sudah dia Oh, Bang. biasa dia Bayu DUD sudah kebetulan diisi murid ibu juga kadang-kadang bantu. Kalau untuk misalnya untuk tari laki karena mungkin ibu terlalu berat, mungkin di tari murid banyak. Ibu udah berapa kali misalnya ibu program tari baris, ibu paling ngajarin berapa, besoknya dia ada yang bantu dari murid-murid yang dulu itu sekarang kan sudah kuliah diisi. Ya senang lah lihatnya karena ini Ya. seken gitu ya. Banyak di sini di Penebal yang seniman lah istilahnya, anggap seniman dan calon-calon seniman. Cuman yang sangat sosial, intinya kan sosial. Untuk menarik anak-anak itu sosial dulu. Meluangkan waktu, luangkan banyak, Iya. meluangkan banyak. Pangdemen ten kan ini yang ajak anak-anak ya. Kalau orang ngantuk tinggi aja, ayo sini ibu demen. Ya. Ya, ini udah pernah ngajak Adik-adik di rumah dan lain pelajaran Aradan. itu lagi di dalam. Sebaris apa dah bu? Nah ini Gopala, rasanya Gopala, terus Wirayuda baris bandana. Nah itu tari lakinya. Kalau sekarang baris tunggalnya baru ponaan aja kemarin. Banyak cita-cita ibu belum terlaksana, keburu ini. Semoga terlaksana. Iya, astung kare. Aduh. Iya, sekarang sudah ada yang ya bangga lah ibu. Sekarang di Sanggar itu kan bukan ibu pelatih sebenarnya, bukan ibu, cuman ibu membantu ibu kebetulan ketua terus yang badan di bendara Ya, pengurus lah sekretaris. Kebetulan ikut di pengurus desa di Sanggar Seni.
yang pelatih sebenarnya Ani. Wih, bangga ibu, dia bagus gininya, pokok ide-idenya dia bagus, dia yang sebenarnya pelatih. Kemudian ibu ajak main pang ini tahu nah Ani itu memang dari SD memang kelihatan sekali ininya, jiwa seninya kelihatan dia. Orang seni itu kan demen nah, kalau lagi bengong-bengong ya gini, jangan dikira dia tuh menghayal yang enggak. Dia berpikir itu ada burung itu, kalau tarian gerakannya apa ya, yang di mana diambil gitu. Memang dari kecil dia suka nari. Ya makanya dia yang anggaplah asisten ibu udah lama. Sekarang agak sibuk. Itu udah karena kemarin dia sibuk, ibu yang masuk, terus dia juga sekalian juga biar dia terbiasa sama murid banyak, terus lebih sabar. Karena udah dipelajarin dong, sabar itu udah dipelajari. Filmnya gabung. Enggak sih disuruh. Kalau kayak dia Kan belajar. Ini bagian nyanyi tapi ibu nggak bisa nyanyi. nyanyi-nyanyian lu. Ibu maunya Apa lo gini, yang nyanyi pempane? satu keinginan ibu harus ada yang mengajarkan kayak geguritan, mekidung, mekekawin, mepupuh. Saya bisa bu. Ada rasanya. Anak-anak mudah-mudahan nanti Ada bu. ya aneh tamat-tamat isi itu ya yang baru ibu maunya gitu. Soalnya anak-anak sekarang nawang, enak mau kekawin nawang, mau kekidung nawang gitu. Pupuh dia mengerti. Palingan gitu. Itu yang menyebabkan, makanya sekarang tapi ada orang tua yang seperti ini. Nah yang melajang ngigel apa guna? Itu salah sebenarnya. Mereka nggak tahu otak itu dibagi Kedua. ada otak kanan dan otak kiri. Yang dirangsang cuma otak kiri, kayak meleng ini gitu. Otak kanannya dibiarkan begitu. Kayak sekarang ibu kadang-kadang buka ngajak anak-anak khususnya yang dari Surabaya itu ya, anak TK tak ajak sini belajar mewarnai. Kita pakai teknik belajar mewarnai. Ada sebagian orang tua tuh jangan belajar mewarnai, padahal itu pengaruhnya besar sekali bagi perkembangan otak anak tahun. Tuh Sebenarnya yang kenapa aja tinggal enggak lambat sebetulnya. nggak ada istilah lambat, cuman mungkin prosesnya agak lama karena udah agak kayaknya masih waktu masih nyak pindah. Seorang besar nyak pindah padanya pindah yang mana? itu dan dong ada, cuman untuk kalau aneh kalau ngemalunin sih ngado apa, aneh kalau becutin sih ngado. Sebenarnya aja sini tuh nyidang bu. Tapi ini kau tuh niat bu. Ya, niat ya, intinya niat dulu. Dulu pernah ibu punya murid udah ini juga SMA kekeh saja, tapi karena dia niat sampai rumah latihan lagi terus dia dibawa sampai kuliah. Ajaran awal-awal. Hampir kan, tapi kalau anak kecil lebih gampang ngajarin, pembentukannya masih gini. Pas ibu murid pertama itu merata anaknya nunggu. Ibu ngoran aja enggal, kini gerakan enggalin dulu. Makanya ibu sampai heran, bakat bani kelan. Jadi ngelah apa jangger enggal nudu anak-anaknya. Ada tahap-tahapan. Jadi mana nih cepet, tahun berikutnya agak lama. Nah, itu dah intervalnya. Itu udah yang begini nih yang menyebabkan. Buat ini lemes. Ini Ini kan sih lemes. Ya kalau nari kan semua anggota tubuh dan otak pun akan berpikir. Ini jempol saja. Banyak anak-anak yang sekarang kelemahannya berbicara sama jari-jari motorik halusnya kurang. Nanti kalau
sudah tua tak punya anak tolong kasih oh iya itu kan pesan itu penting sekali Tapi ini bapak tolong ibu dengan pesan sih itu dong itu undangan itu. Om Swastiastu selamat itu ada andi ada kamu aku ya apa lagi Cara agar generasi muda tuh tertarik untuk menjadi seni tari dan bisa melestarikannya sampai ke masa-masa akan datang, gimana caranya? ayo balik ibu bertanya gimana ayo ayo kasih ibu masukan Maksudnya apa? saran ayo ngajak gimana terus mengajak iya terus mengajak sih seperti kata ibu harus ada yang sosial. iya harus ada yang sosial. Kedua misalnya ada sanggar kengken caraan pangsen pegatuk terus ada generasi misalnya ada lomba-lomba ada pentas itu yang memacunya salah satunya iya. ya mungkin ada jenjangnya lombanya mungkin dari tingkat STK tingkat SD tingkat SMP itu dengan adanya ajang seperti itu mungkin pemacu kalau acara ini bareng latihan tadi adalah lihat nanti Iya. Oh iya. Oh itu pas nak pentas ngenah ini yang milu sarene ya ini latihan. Itu kayak course di dance ya. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa buat kursus muda saja ya. Tahun depan. Iya. Ya, setelah Covid ini. Mudah-mudahan cepat aman gitu. Tahun ini kita nggak buat. Kita sudah enggak ya. Kita sudah Pak. Kasihan anak-anak vakum. Dan kemarin Ibu sempat karena videonya belum keluar, masih diedit. Kemarin sempat pada saat Hari Saraswati, Ibu memanggil anak-anak yang senior, terus yang kecil-kecil, ya berapa generasi lah Ibu ambil di sini. Tarian apa yang Ibu pentaskan di sini ya? Tari rejang dewa dan rejang sapi. Itu kebetulan anak-anak dipanggil lagi jiwanya yang sudah entah kemana selama 3 bulan. 3 bulan itu kan Covid yang kemarin itu pernah vakum mereka, diam, ininya sudah katanya pusing Bu, nggak nari. Bagaimana? Ibu juga merasakan bagaimana ya 3 bulan. Terus waktu itu bisa sampai malam ngajar terus menilai anak dan tidak pernah menari, mendengarkan musik pun tidak. Akhirnya bagaimana? Kayaknya jiwa seni Ibu tuh udah terbang entah kemana. Akhirnya bagaimana cara mengembalikan itu kembali? Satu, dengan cara menghidupkan kembali gamelan. Oh, ya. Jadi otomatis tangan kita tuh akan bergerak. Tapi siapa mau gending lah. Jadi misalnya kalau emang demen mau gending, dengar ke radio aja pasti bareng. Gitu. Tapi sakitnya bisa 2 minggu. Pergerakan. Memulihkan kembali ingatan juga lama. Benar-benar kalau kita sudah berhenti, dia plok kayak mati semua. Gitu sih kalau seniman ya seperti itu. Harus panasin lah. Cara motor tuh panasin dulu. Harus panasin. Gitu cara. Nah, jadi subeng ngigal tasman ya nak bisa ngigal yo. Uli semangan nganti peteng yang sing nawang kene. Sing nawang kenyal. Ibu ngasanin tuh. Ibu uli semangan sakitnya konden. Gimana ngasanin. Maron tak kiah-kiah 2 minggu. Aduh. Tutup. Akhirnya yang penting dulu komentar. Tapi yang jelas desa kita sudah benar-benar sudah penanganan bagus sekali bagi Ibu. Mudah-mudahan yang lain juga seperti itu. Nah Bani ngenengin apa namanya memulai desa lain kan belum ada. Itu baru pernah Gua dengan Marisa Manu. Ya kan di zaman modern kan ada namanya tari kreasi. Ibu pernah buat tari kreasi berapa?
tari kreasi tipe apa nih? Kan ada jenisnya tari kreasi Bali atau Bali lah. tari ogoh-ogoh kan kreasi juga. Nah, yang untuk pengiring ogoh-ogoh Bleganjuk kan masuk tari kreasi. Nyampur ke kontemporer. Tapi ibu ngambilnya Bali. Kalau tari kreasi untuk tari Nusantara, ibu udah pernah buat. Tarian apa? Tari Nusantara namanya. Apa tuh? Nah, tari Nusantara itu ada tarian dari berbagai daerah ibu sama. Seperti dipotong-potong Dijadiin satu. Kita tidak mau berpatokan ke seni tari Bali saja. Nah, untuk daerah lain juga kita ngambil. Ya, kebetulan demen ibu. Cuman mungkin namanya kita orang Bali, pakemnya mungkin agak kurang ya. Kita ngambil dibandingkan yang memang penari aslinya. Kalau misalnya ibu pernah juga buat tari Melayu, terus tari India juga kita ngambil. Kalau tari ogoh-ogoh untuk pengiring ogoh-ogoh itu juga modifikasi kayak motor, modik kita ngambil juga. Biar kelihatan kalau misalnya sendera tari kan kalau zaman dulu kan memang lain ininya pakemnya sendera tari Bali. Kalau tarian ogoh-ogoh itu kan campuran, itu ada kontemporer, ada Balinya, ya dicampur lah kayak es jus yang apukat gasana jangan susu jangan gula bisa nak nyampur panas. Nah, terus harapan ibu ke depannya buat sangar sendiri apa? Ya tetap pajak Bali. Bali. Melestarikan budaya Bali. Pangsing nanti punah nyen kelung-kelur agung lah generasi berikutnya nak ngigel sing bisa sing nawang tarian Bali. Ya subuh bo tiktokan gelantas. Nah, Tuh. Virus itu termasuk tadi apa? Tapi ibu kadang-kadang TikTok juga ibu sih nggak pernah ya buat TikTok sendiso ibu nak katrok di cuman senang aja ya kadang-kadang dia senang TikTok ngempuk itu cara jenis-jenis masuk tari kan, tapi dance. kayak dance itu tari juga. Seni juga menurut ibu kan ya kita berpikir ke positif saja. Yang kan cara belajar TikTok kan pasti nyaknya aja nih tuh deh. Patut kan anak-anak jadi sing nyak pok ajak irago ya nak di TK. Nah, anak-anak tuh sebagian besar demen selfie, ajak ibu selfie. Pok ajak ibu. Harus dulu ya demen Dan di sini jadi guru tuh kaku. Yang kaku melayu dan murid. Alihin apa namanya? gitu lah. Tidak benar sih. Nah, nawang sih. Dengan roti sudah Pak orang. Jadi coklat. Sudah lah Murid dan lagi besok lagi ya. Gitu. Ya begitu. Kita mendidik anak itu biar berani itu positif. Jangan sampai harus gini. Santai aja ya Bu Guru WA. Biasa WA video call biasa anak-anak. Kita mendidik anak itu bukan untuk jangka pendek, jangka panjangnya yang dicari. Berani. Mungkin dua langsung sing bani. Lek-lekan menasi dua mungkin nak, tapi anak enggak ada yang belum ya. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Berapa? Yang ada tuh cuma orang malas. Ya itu malas itu yang menyebabkan, yang menutupi ya. Tuh udah. Tapi kadang-kadang orang tua belum ada anak belum. Cuma orang malas. Jangan mengatakan ya siapapun itu ini anak blok saja. Jangan, ada kelebihannya kok. Ya, hati-hati kata blok itu nanti. Ya. Apa lagi? Yang terakhir mungkin proyek si target setelah COVID
Covid. Apa Mungkin ya? latihan. Iya, makanya udah dari sekarang ibu itu memanggil anak-anak biar rasa seninya itu ada. Nanti sudah aman, ya ayo kita gabung lagi ke sanggar. Ayo gebrak anak-anak. Ini sudah ditelepon sama Bu, kapan nih? Sudah. Sisanya Bu. Iya, karena mereka sudah bosan. Ayo Bu, ayo. Itu pasti nanti kembali lagi ke sana. Mudah-mudahan nanti ibu bisa memanfaatkan keahliannya dia untuk Bisa Bu. iya, kalau anak-anak yang mau belajar gitar, nyanyi, nanti maunya begitu. Nanti ya doakan ya biar lengkap di Sanggar Seni Penebal itu ada tabuh, ada musik. Nah, yang penting yang bagi satu, mudah-mudahan ada lagi yang jiwa-jiwa sosial itu lagi muncul di iya. desa Penebel. Itu yang harus ya, yang bisa jiwa nanti seniman itu. kita ajak kerjasama merangkul anak-anak desa Penebel yang luar aja kita rangkul. Kenapa sih anak-anak kita dibiarkan membatu seperti air ditaruh di kulkas membeku jadinya? Kan kasihan generasi yang memang benar-benar generasi yang bagusnya generasi milenial. itu udah milenial terus mafia. Apalagi tanya aja, jangan takut-takut kesini kalau disebut akan tahu soal siapa udah pade siapa berpikir siapa namanya Wahyu baru tahu Jangan AKD. Biasa. Oh iya, Kakak Suci, Gek Suci. Bu, makasih. Angge suksemo nakamian ya kirang langkung ini. Angge melali pangrame kan. Kan apa menit. Ini gara-gara Covid ya. Tuh, penjang bingung bang ibu. Ya, mau kejang sing menjalan proyek. Nah, jangan. Yang penting sehat Ya, aja yang ya. penting sehat. Kita cari sehat aja dulu biar nanti Covidnya juga kita ambil positif. Kita disuruh gimana ya? Oh ya, ya dulu harus yang manis istirahat po karena nggak enak terus nih di semengan ngantar sanjo. Akhirnya benar-benar doa kita didengarkan sama Tuhan. Akhirnya ada begini, belum istirahat. Punya keluarga. Punya keluarga. Kalian kalau nggak ada ini, nih kamu nemai. Orang tua jak monto jak dua ke kelentek kene anak dia kaden. Jadi ya, itu aja ibu nak sangat santai. Biar ada yang menghibur orang tua ya. Jangan mani pangsing enggak iya nak lo. Enggak kalayangan ten lantas enak mani terus-terusan aku. Iya dah. Oke Bu, makasih. Ayah, geng